Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Yulia Siska, MPD, dan selamat pagi juga kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anggitati Anggraini dengan NPM 2016006 dari Prodi PGSD 2B. Saya akan mempresentasikan tugas saya di bab 4 yang berjudul perubahan dan konflik sosial. Perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan perilaku yang relatif tetap yang diperhatikan oleh individu ketika berinteraksi dengan individu atau sekelompok lainnya. Menurut Makmum tahun 2003.24 menjelaskan tentang perilaku individu yang dibagi menjadi dua, yaitu perilaku individu yang memadahi dan perilaku individu yang kurang memadahi. Contoh dari perilaku individu yang memadahi adalah mampu bergaul secara sosial, memiliki pengaruh yang kuat terhadap kerabatnya, memimpin dalam kelompok, tidak mudah terpengaruh. Dan yang kedua, ciri individu yang kurang memadahi. Yang pertama ada kurang mampu bersosialisasi atau bergaul. Yang kedua, mudah menyerah atau tunduk kepada orang lain. Yang ketiga, pasif atau berkelompok. Yang keempat, bergantung kepada orang lain. Yang B, perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Ada 3 bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan besar atau kecil, perubahan cepat dan lambat, perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan. Ada 2 faktor yang menyebabkan perubahan sosial, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ada 4 contoh faktor internal. Yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua, adanya penemuan baru. Yang ketiga, revolusi. Dan yang keempat, ideologi. Dari faktor eksternal ada 3 contohnya. Yang pertama, lingkungan atau fisik. Yang kedua, peperangan. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain. Adapun ke-9 faktor dari faktor pendorong itu sendiri ialah: yang pertama, kontak dengan budaya lain, pendidikan formal yang maju, yang ketiga, menghargai setiap hasil karya, yang keempat, toleransi, yang kelima, stratifikasi, yang keenam, penduduk yang heterogen. Heterogen adalah yang warganya memiliki identitas agama, kebudayaan, dan khas kulinernya. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat. Yang kedelapan, orientasi ke masa depan. Yang kesembilan, pandangan bahwa manusia harus memperbaiki hidup. Adapun ke-9 faktor yang menghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap yang masih tradisional. Keempat, adanya kepentingan yang tertanam. Kelima, rasa takut terjadinya kegoyahan integritas kebudayaan. Yang keenam, prasangka kepada hal baru. Yang ketujuh, hambatan yang bersifat ideologis. Kedelapan, ada dalam masyarakat. 9, nilai bahwa hakikat hidup tidak mungkin bisa diperbaiki. Yang di dampak dinamika sosial. Ada 3 contoh sikap masyarakat di perubahan sosial. Yang pertama, aksi protes. Aksi protes itu sebagai rasa ketidakpuasan terhadap keputusan atau pendapat. Yang kedua, kenakalan remaja. Masih banyak sekali kenakalan remaja, seperti membolos sekolah, berkelahi, minum minuman keras, merokok, dan masih banyak lain. Dan kriminalitas itu seperti mencuri, dan masih banyak lain contoh-contohnya. Dampak positif dan negatif dinamika sosial.
Yang pertama ada dampak positif. Ada 3 contoh dampak positif. Yang pertama, masyarakat tahu perkembangan zaman. Yang kedua, masyarakat hidup lebih sejahtera. Yang ketiga, kehidupan masyarakat akan lebih baik ke depannya. Terus yang kedua, dampak dari negatif. Ada 2. Yang pertama, masyarakat musnahnya budaya asli. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih buruk. Yang D, konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dapat memicu konflik diversifikasikan. Ada 2 kategori, yaitu horizontal dan vertikal. Ada 5 contoh yang horizontal. Yang contoh pertama, etis dan ras. Yang kedua, bahasa daerah, adat istiadat, agama, dan pakaian atau makanan. Yang vertikal, contohnya penghasilan, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, kedudukan sosiopolitik. Ada dua sifat konfliknya. Yang pertama, konflik destruktif. Konflik ini muncul karena adanya rasa tidak senang. Yang kedua, konflik konstruktif. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat berdasarkan posisi si pelaku konflik. Yang pertama ada konflik vertikal. Konflik ini terjadi seperti atasan kantor dengan bawahan kantor yang sedang konflik atau bertengkar. Sedangkan konflik horizontal, konflik ini muncul karena anggota organisasi beda pendapat bisa. Yang ketiga, konflik diagonal. Konflik ini terjadi karena tidak adanya keadilan. Faktor ini muncul karena perbedaan pendirian atau keyakinan, perbedaan kebudayaan, klasifikasi, dan bentuk konflik sosial. Yang pertama, konflik pribadi. Konflik pribadi itu seperti kita bertentangan dengan teman. Konflik berkelompok seperti pertentangan antara perusahaan yang sedang memproduksi barang sejenis dan dipasarkannya secara bersamaan. Konflik antar kelas seperti berbeda pendapat atau berbeda pandangan. Konflik rasial itu terjadi karena perbedaan pandangan dan perbedaan ciri-ciri. Konflik politik terjadi karena berbeda pendapat atau berbeda ideologi yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Konflik budaya adalah pertentangan tentang perbedaan latar belakang kebudayaannya. Dampak dan resolusi konflik. Konflik dalam masyarakat dapat membawa kepada keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, bertambahnya solidaritas intern dan in-group. Yang kedua, masyarakat menjadi aktif. Biasanya masyarakat menjadi aktif memainkan perannya sebagai peran penting di dalam masyarakat. Dampak yang negatif, yang pertama ada hancurnya kesatuan kelompok. Jika tidak segera diselesaikan akan menjadi keributan besar di dalam kelompok itu sendiri. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian individu yang mula-mula awal ia mempunyai sifat pendiam menjadi pasif. Hancurnya nilai dan norma. Terjadinya konflik yang berdampak kepada nilai dan hancurnya moral. Cara pengendalian konflik yaitu ada konsilasi. Konsilasi itu pola diskusi dan keputusan antar
pihak. Yang kedua ada mediasi. Mediasi yaitu menyelesaikan masalah dengan nasihat yang baik. Yang ketiga arbitrasi. Arbitrasi yaitu keputusan hakim tidak boleh ditentang atau harus ditaati. Yang keempat ada perwasitan. Perwasitan sepakat untuk memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.